Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Mas Hasto, untuk isu lain, ini kan putusan dari sidang pra-peradilan Mas Hasto. Seperti apa Mas? Apakah sudah siap dengan segala putusan yang nanti akan diputuskan? Ya, ketika kami masuk ke PD Perjuangan, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu diperjuangkan. Sehingga kami meyakini, apalagi ini kami pernah berkirim surat ini. Kami pernah berkirim surat ketika kami mendengar dan membaca dari pidato pengakuan Profesor Dr. Haji Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung dan sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengakuan, lalu Ibu Mega memanggil saya saat itu, ini ada secercah harapan. Bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim itu kan mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Profesor Sunarto menyampaikan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki, tidak hanya dilihat secara formal dan material, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek-aspek kemanusiaannya, dan kemudian semua berdialektika sehingga dicarilah suatu kontemplasi hingga mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka kami tuliskan di sini di dalam surat kami saat itu atas arahan Bu Mega, beliau mengatakan tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formal dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PD Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga artinya menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Mas Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formal dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik, melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Mas Hasto besok hadir di PN hari Kamis hadir untuk kan ada latihan kepala daerah. Saya bersama dengan Mas Jarod. Ya, saya bersama dengan Mas Jarod di sekolah partai ini. Pak, kemarin Bu Agustiani Tio katanya disamperin sama orang tidak dikenal, Pak, ditawarin uang 2 miliar buat membongkar kasus Bapak Bapak tahu soal itu nggak, Pak? Ya, saya menyaksikan karena itu disiarkan secara live streaming. Itu semua menjadi bagian dari fakta-fakta pengadilan yang nanti akan kami yakini dipertimbangkan oleh hakim. Karena tidak boleh dalam proses menegakkan hukum
itu ada suatu intimidasi. Mas Hasto memang ada soal sedikit dari besok kan ada HUT Gerindra hari Sabtu dari Bu Mega, ada yang diutus ke acara itu. Ya, siap hadir. siapa hadir? Mas hadir ada? siapa yang Mas hadir? Hasto hadir? Ya, nanti kami laporkan ke Ibu. Ya. Karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum. Berarti ada perwakilan. Pernyataan Sekjen Gerindra kemarin yang berambisi ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai sarang Garuda, mungkin ada respon. Ya, semua partai kan punya suatu cita-cita, punya suatu target-target politik. Semua punya komitmen untuk mencapai target tersebut dengan baik, dengan menyampaikan gagasan terbaik untuk rakyat. Jadi setiap target dari partai manapun itu kita hormati, karena itu bagian dari kedaulatan setiap partai politik. Mas Hasto, jika ada indikasi penyalahgunaan terhadap hukum, Mas Hasto ini statusnya korban dari siapa sebenarnya, Mas? Nanti kita lihat dulu kan keputusannya kayak apa, gitu ya. Udah. Cukup. Pak Markus mau bertanya? Ada lagi? Udah dimatiin belum? Udah matiin belum? Mungkin dia bangun kesiangan ya, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau misah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun nggak bisa memisahkan gitu. Jadi ya silakan aja, tapi mohon Bung Zazuli nggak usah urusin orang lain, urus aja partai sendiri gitu. Artinya PDIP melihat ada kepentingan PKB juga dalam hubungan dua orang. Iya, dia bangun kesiangan kalau menurut saya. Tiba-tiba ngelindur ngomong kita mau memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau mereka punya kepentingan akan terus menyatu. Begitu kepentingan berbeda pasti akan memisah sendiri, nggak ada urusannya dengan kita. Jadi salah kaprah bahwa Zazuli bilang itu PDIP mau memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Ya Zazuli ya. Jazilul tak siapalah dia, namanya aja susah apalagi omongannya. Oke, terus Artinya selama ini hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu berdasarkan kepentingan. lah di politik ada berdasarkan belas kasihan kan nggak ada ya. Pasti kan ke politik itu soal kepentingan. Di samping itu politik biasa. Politik yang adiluhur itu kan berdasarkan moral dan keberpihakan. Tapi kalau mau melihat soal ini kan soal politik, ya. Jadi kalaupun ada yang memisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain. Kalau tadi yang tanggapan